ngomong dewe. Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati Zoom ini agar tidak ada kendala. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi jamahan Tuhan. Iman berseru
bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tiada henti-hentinya. Hari baru Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan terus menuntun dan membimbing kami. Dan Tuhan telah mengantarkan kami ke sekolah pada hari ini. Sungguh anugerah yang sangat besar bagi kami Tuhan. Pada saat ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu untuk datang kepadamu Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, kiranya apapun yang disampaikan hanya berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 4 ayatnya yang ketiga. Hakim-Hakim pasal 4 ayatnya yang ketiga. Pak Iman akan bacakan untuk kita semua. Anak-anak bisa sambil memperhatikan layar atau bisa juga membuka Alkitab, ya. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 3. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Ya, anak-anak, tema untuk renungan kita pagi hari ini adalah orang Israel berseru kepada Tuhan. Temanya sekali lagi adalah orang Israel berseru kepada Tuhan. Masih ingatkah anak-anak tokoh yang bernama Ehud yang beberapa minggu kemarin kita sudah membahas tentang betapa dia sangat luar biasa, sangat patriot sekali, membela bangsanya. Dan kisah Ehud ini berakhir. Artinya adalah dia meninggal dan dia meninggalkan bangsa Israel. Setelah meninggalkan bangsa Israel, karena Ehud sudah dipanggil oleh Tuhan, anak-anak, orang Israel ini kembali berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ya, mereka kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka sebelumnya ketika bersama dengan Ehud, ketika masih ada Ehud bersama-sama dengan mereka begitu mencintai Tuhan. Tetapi setelah Ehud mati, mereka kembali berbuat dosa dan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan menegur mereka kembali. Bagaimana cara Tuhan menegur mereka? Tuhan mengirimkan bangsa lain untuk kembali menjajah mereka. Ya, dan pada ayat yang barusan saja kita baca, di sana dikatakan ada panglima perangnya musuh yang bernama Sisera, sangat kejam. Dia mempunyai 900 kereta besi. Jadi orang-orang di zaman itu yang mempunyai kereta besi itu adalah bangsa-bangsa yang sangat berkuasa. Karena armada perangnya itu sangat kuat dengan adanya kereta besi. Ya. Dan orang Israel dijajah, ditindas, disiksa. Ya, namanya juga dijajah, pasti tersiksa anak-anak. Selama 20 tahun lamanya. Ya, 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu akhirnya mereka tidak kuat lagi. Dan akhirnya mereka minta tolong kepada Tuhan. Nah, anak-anak, dari ayat yang ketiga ini kita belajar bahwa kita melihat bahwa bangsa Israel ini memang adalah bangsa yang
yang sangat bebal. Mereka ketika tidak ada pemimpin seperti Ehud, mereka kembali berbuat dosa. Mereka kembali melupakan Tuhan. Mereka kembali melakukan hal-hal yang jahat. Dan itu menunjukkan betapa bebalnya mereka. Tidak bisa tidak pernah merasa menyesal atau bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, hal ini cocok dengan pepatah yang mengatakan bahwa penyesalan memang selalu datang terlambat, ya. Setelah mereka berbuat dosa, Tuhan menegur mereka dengan mengirimkan bangsa yang akan menjajah mereka, dan akhirnya mereka menyesal lagi, meminta tolong lagi kepada Tuhan. Dan itu adalah sebuah tindakan yang sebenarnya tidak baik, anak-anak, ya. Seharusnya ketika kita bertobat, ketika kita menyesali perbuatan kita, kita berupaya untuk tidak mengulangi hal yang sama lagi. Ya, sama seperti bangsa Israel. Seharusnya ketika mereka sudah bertobat di bawah kepemimpinan Ehud, seharusnya setelah itu mereka juga tetap hidup dalam pertobatan. Tetapi tidak, yang mereka lakukan apa? Mereka kembali berbuat dosa. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita penting untuk benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya muncul dengan kata-kata aku menyesal Tuhan, aku menyesal, tetapi setelah itu berbuat dosa lagi. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka di bawah kepemimpinan Ehud, mereka menyesal, tetapi setelah Ehud mati, mereka berbuat dosa lagi. Ya. Begitu juga dengan kita, anak-anak. Ketika kita sudah bertobat, menyadari kesalahan kita, hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, alangkah lebih baik kalau kita benar-benar bertobat dan tidak mengulangi hal yang sama terus-menerus. Karena itu akan membuat, ya sama seperti bangsa Israel, Tuhan pasti akan menegur kita kalau kita terus berperilaku seperti itu. Jadi pesan firman Tuhan untuk kita hari ini adalah ketika kita bertobat atau menyesali perbuatan kita, bertobatlah dengan sungguh-sungguh dari dalam hati yang paling dalam dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Oke? Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga kita semua boleh hidup benar-benar bertobat di hadapan Tuhan ketika kita melakukan kesalahan ataupun dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, Tuhan. Hidup kami tidak pernah lepas daripada mendukakan hati-Mu, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus sungguh-sungguh ketika kami menyatakan diri kami bertobat. Kami harus berperilaku seperti apa yang kami katakan. Kami tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk mampu menjadi anak-anak yang baik, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, tidak hanya dengan kata-kata yang keluar dari mulut kami, tetapi dengan dinyatakan melalui perbuatan dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai hari ini bersama dengan Engkau. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.